Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar fosil Galli Kelor. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah pendapat yang ada sedikit perbedaan dari saudara atas nama Bali Maisonet. Ya. Beliau berpendapat di kolom komentar. Maaf saudara, setahu saya kalau fosil Kelor jangan diminyaki. Kalau itu bukan isian, karena minyak terdapat unsur panas. Ya, di sini ada perbedaan, tapi sekaligus di sisi lain juga menyambung, dan perbedaan itu wajar karena semua itu ada kalanya kita memberikan sesuatu sesuai dengan pengalaman masing-masing atau apa yang pernah dialami dan menurut sepengetahuan masing-masing, asalkan pengetahuan tersebut terbukti dan masuk akal. Di sini saya bilang masuk akal, memang minyak itu terdapat unsur panas, apalagi minyak yang saya katakan itu sering-sering mengulas tentang minyak misik hitam yang paling cocok, lebih cocok dipakai untuk fosil Galli Kelor. Memang benar saudara, dari atas nama Bali Maisonet, minyak memang ada unsur panasnya, dan di situ saya sengaja memberikan minyak misik hitam yang bertujuan untuk mendongkrak atau membooster secara alami pada sebuah fosil Galli Kelor. Karena fosil Galli Kelor tidak sedikit, kebanyakan 90% itu tidak aktif secara alami meskipun ada himpunan energi secara alami di dalamnya. Itu. Sehingga saya menggunakan minyak misik hitam yang bertujuan untuk mendongkrak atau untuk membooster secara alami agar energinya terbooster semakin meningkat begitu, sehingga terpancing untuk keluar, terpancing untuk hidup, terpancing untuk sebagai sarana aktivasi secara alami, meskipun itu tidak menjamin bahwa fosil Galli Kelor setelah dikasih minyak misik hitam tidak menjamin bisa aktif secara alami. Setidaknya di situ ada pancingan, dan dengan harapan setidaknya minimal ada sedikit vibra energi yang terkandung di dalamnya, itu ada gelombang energi yang sedikit menguat, itu tujuannya. Ini kelanjutannya, fosil Kelor yang alami dari alam cukup diberi tisu sedikit basah untuk menjaga kelembapannya. Nah, ini biasanya dilakukan kebanyakan orang, memang dibasahi, namun jarang sekali yang memakai tisu dikarenakan kebanyakan yang diberi kelembapan secara alami itu kebanyakan yang masih bongkahan ataupun sudah berbentuk batu akik atau liontin, belum ada ikatnya. Biasanya itu direndam. Memang menurut saya ini betul sekali kalau untuk menjaga kelembapannya agar tidak mudah pecah atau retak begitu. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Ini banyak sekali kata-katanya. Kalau masalah retak fosil Kelor yang terdapat unsur logam baik emas atau logam besi, pasti lama-kelamaan akan retak disebabkan unsur logamnya naik ke permukaan karena tidak adanya kelembapan. Ya, ini juga tidak menyalahkan saya, ada benarnya. Tapi kalau untuk retaknya fosil Galli Kelor yang saya tunjukkan, ini saya tidak menaruh ke dalam wadah yang tertutup, dan menurut saya itu kelembapannya juga sudah saya jaga, sudah saya atur semampu saya sedemikian rupa. Dan dari sekian banyak fosil Galli Kelor yang saya miliki, yang saya simpan, meskipun itu mengandung unsur badar, saya tidak pernah mengalami ada keretakan. Sementara di sini ini lama-kelamaan akan retak disebabkan unsur logamnya naik ke permukaan, tidak adanya kelembapan. Sementara saya tidak sedikit juga menyimpan fosil Galli Kelor yang mengandung unsur badar, entah itu unsur badar apapun termasuk badar emas atau badar logam lainnya yang disebut biasanya badar perak pada umumnya, itu tidak retak. Dan di sini terjadi keretakan pada saat saya menaruh di sebuah tempat yang terbuka juga, tempatnya tidak tertutup, itu bersamaan dengan ketiga batu cincin, termasuk salah satunya fosil Galli Kelor yang mempunyai badar emas juga, itu tidak retak yang satunya. Dan selama ini tidak retak, retaknya itu setelah saya jadikan satu selama beberapa hari, dan menurut saya itu ada hubungannya dengan energi, dan memang setelah saya deteksi memang ada hubungannya dengan energi. Ya, ini adalah perbedaan pendapat
tapi tidak masalah ada sedikit perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, sangat bisa dimaklumi karena menurut pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Kalau soal fosil Gallikelor diminyaki, itu menurut pengalaman saya, itu setahu saya sejak zaman Mbah Buyut saya, tentunya sebelum di zaman Mbah Buyut saya, tentunya juga diminyaki karena Mbah Buyut saya meminyaki fosil Gallikelor itu tidak mungkin menurut inspirasinya sendiri, sudah pasti itu meniru orang tua-tua, orang sepuh-sepuh zaman dahulu sebelum Mbah Buyut saya, tentunya begitu. Karena Mbah Buyut saya juga menyarankan hal semacam itu, dan memang kalau diminyaki itu ada perbedaan dari segi energinya. Namun selama ini menurut pengalaman saya tidak berpengaruh pada fosil Gallikelornya, begitu. Ini saya lanjutkan, kelembapan yang baik itu dari air atau keringat si pemakainya dan jangan disimpan di tempat yang tertutup. Kalau menyimpan di tempat yang tertutup saya tidak pernah, memang dari dulu memang tidak pernah saya menyimpan entah itu selain fosil Gallikelor, katakanlah batu akik Sulaiman dan lain sebagainya, saya tidak pernah menyimpan di tempat yang tertutup. Bahkan saya gantung, saya menancapkan paku di tembok atau di kayu yang sekiranya aman saya gantung, atau saya taruh di dalam kotak yang tidak tertutup. Nah, itu sependapat dengan saya. Memang ya untuk memberikan kelembapan memang paling bagus itu dari air yang alami, termasuk air biasa atau air yang keringat dari si pemakainya, itu juga alami. Tidak mungkin kita memberikan air yang mengandung zat-zat kimiawi, atau katakanlah kita memberikan air dengan air yang bersoda atau air, apalagi air aki, dan itu sudah pasti akan berdampak negatif, berdampak buruk dan akibatnya fatal pada fosil Gallikelornya. Itu sudah pasti itu. Terus fosil kelor bila mau dipoles sebaiknya jangan memakai serbu intan atau minyak. Ya, ini sudah pernah saya ulas sebelumnya di video saya sebelumnya. Memang saya tidak pernah menyarankan memakai serbu intan. Nah, seyogianya sebaiknya itu dengan cara yang alami saja. Ya, buat saudara atas nama Bali Maisonet, ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pendapatnya. Semoga ini bisa menjadi bahan masukan buat kita semuanya. Meskipun ada sedikit perbedaan, mungkin dari pengalaman yang berbeda juga, sehingga ada sedikit perbedaan, dan menurut saya itu sah-sah saja, tidak masalah. Saya tetap menghormati dan kita semuanya saling menghormati. Sekali lagi buat saudara Bali Maisonet, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan selama ini saya juga sering mendapati sebuah fosil Gallikelor yang saya dapatkan di pasar, yang saya dapatkan para pedagang akik di pinggir jalan, yang menurut saya kualitasnya itu bagus dan itu pasif, tidak aktif. Saya tes dengan senapan angin, otomatis gelasnya pecah, sasarannya gelas. Setelah saya kasih minyak misik hitam, alhamdulillah jarak waktu kurang dari 1 jam, alhamdulillah energinya secara alami terbooster sehingga sasaran gelasnya jika dites sekali lagi itu tidak pecah, dan itu adalah bukti bahwa fosil Gallikelor sangat cocok sekali jika kita mengolesinya dengan minyak misik hitam. Ya, ini meskipun ada perbedaan dan perbedaan itu menurut saya tidak masalah, dan ini menurut pengalaman pribadi masing-masing. Buat sahabat-sahabat subscriber tercinta semuanya dimanapun berada, jika sependapat dengan saya monggo saya persilahkan, tidak pun juga tidak masalah. Yang jelas di sini saya selalu berusaha memberikan yang sesuai dan yang terbaik, dan semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.